Allahu Akbar, 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 kullama shoma shaimun wa afṭar. Allahu Akbar, kullama taraka sahabun wa amtar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi syara'a tariqal ibad lil ibadi wa ja'ala lahum yawmal 'id kulla sanan ya'ud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tu'ad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ma'bud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'il hamdi wal hawdul mawrud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina tahharahumullahu anil juhud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd, fa ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sahabat rahimakumullah, berjauh itu salat. Alhamdulillah, tak bosan-bosan kami ajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia rahmat kita serta anugerah ma'unah Allah. Ini kita dipertemukan dengan akhir Ramadan dan hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri. Tentunya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Ramadan kita hingga Allah dari awal hingga hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan dicurahkan kepada tahlil Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, juga kita pengikutnya. Jemaah, tak bosan khatib selaku hamba yang dhaif, yang bergelimang salah bahkan berlumur dengan dosa. Untuk itu mari kita sama-sama tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekal iman takwa inilah dua sayap akan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mengeluarkan ampunan serta maghfirahnya. Hadirin rahimakumullah, kali ini kita ingatkan dalam khutbah ini temanya kembali suci setelah sebulan berpuasa. Hadirin rahimakumullah, ternyata Ramadan 1444 Hijriah telah meninggalkan kita. Dan kami pun sudah sama-sama mencoba untuk memuliakan tamu agung Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah, sholat, tarawih, tadarus, takjil, kemudian zikir, tahmid, bahkan sedekah dan infak pun sudah kita kerjakan. Bahkan kami tinggalan, kita ingin sekali meraih apa yang terkandung di dalam berupa anugerah, rahmat, ampunan serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semuanya kita hanya berharap kepada Allah, ya Allah, kabulkan semua rangkaian ibadah kami di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, tentunya hari ini adalah hari Idul Fitri, hari kemenangan, bukan hari kebebasan. Hari kemenangan adalah hari di mana Allah memberikan ampunan, maghfirah serta rahmatnya berkaitan dengan selesainya akhir Ramadan. Bahkan umat Islam pun berbondong-bondong sejak sebelum terbit fajar, mereka memakmurkan masjid-masjid, bahkan kemudian menghadiri tempat-tempat sholat, mereka zikir, tahmid dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lain adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, untuk itu hari ini kaum muslimin adalah hamba-hamba yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tercermin dari firman, bahkan disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Dari sahabat Ibnu Mas'ud lalu menyampaikan, "Idza kana yaumul fitri," jika datang hari Idul Fitri, yab'atsullahu malaikata, Allah mengutus menyuruh kepada para malaikat. Fayahbituna ilal ardi, mereka diperintahkan Allah untuk turun ke muka bumi. Untuk apa mereka? Ternyata fi kulli bilad, ini terjadi setiap negeri tanpa kecuali. Fayaquluna, para malaikat pun berkata, ya umat Muhammadin, wahai segenap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah mereka adalah ukhruju ila rabbil karim, keluarlah kalian dari rumah masing-masing menuju tempat-tempat sholat yang dimuliakan Allah. Wa idza barazu ila musallahum, dan ketika mereka sampai di tempat sholat Id, apa yang Allah janjikan? Allah berfirman, yaqulullah, Allah berfirman, ishhadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku. Alangkah indah dibawakan Allah hari ini. Apa kata Allah? Ishhadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku. Inni qad ja'altu fa'amahum ala syarihi ridhoya wa maghfirati. Wahai malaikat, hari ini aku jadikan pahala siam mereka adalah ridho dan ampunanku. Alhamdulillah, kita termasuk dibanggakan Allah, bahkan mendapatkan jaminan dari Allah yang sekuasa iman dan wahtisabah, hari mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketika para kaum muslimin duduk rapi di tempat sholat masing-masing, mushola, masjid, bahkan lapangan, ternyata mereka duduk sama di hadapan Allah tanpa kecuali, pejabat, rakyat, perwira, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan mereka adalah hanya takwanya belaka. Oleh karena itu Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di antara kalian adalah bukan kedudukannya, bukan jabatannya, bukan hartanya, tapi takwalah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita telah dibanggakan Allah, mendapatkan ampunan dan ridhonya. Berkaitan dengan saum, juga hari ini insyaallah kita semua dinyatakan bebas dari segala dosa dan telah dinyatakan suci jiwanya berkaitan dengan zakat fitrah yang ditunaikan sebelum sholat Id. Hadirin rahimakumullah, ternyata dalam satu hadis dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri." Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai tuhmatan lisai, untuk mencuci bagi orang-orang yang berpuasa ketika dalam berpuasa mungkin ada kata-kata yang sia-sia. Kemudian ternyata wafas juga mungkin ada perbuatan-perbuatan salah dan dosa, maka disucikanlah dengan zakat fitrah. Fungsi zakat yang akan disampaikan adalah pertama, tu'matan lil masakin, sebagai pemberian makan untuk orang-orang fakir dan miskin, agar di hari raya ini tidak ada yang bersedih, mereka semuanya merasakan Id, hari kebahagiaan. Untuk itu baginda Rasul mengatakan, adhu bi du'afaikum, wahai umatku. Ternyata apa kata Nabi? Bantulah mereka, kaum du'afa dari kalian. Fa inna ma turzaquna tunsuruna bi du'afaihim. Kalian dapat rezeki adalah bantuan mereka, kaum fuqara dan du'afa masakin. Rumah-rumah tinggal yang tidak mati adalah jerih payah mereka para du'afa. Bahkan mungkin barangkali orang-orang yang punya jabatan juga tak lepas dari bantuan mereka para fuqara dan masakin. Untuk itu hari ini pantaslah kita bantu mereka untuk tidak lagi merasakan sedih di hari raya Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah, ternyata Idul Fitri merupakan pelabuhan akhir sebuah perjalanan setelah melalui samudra pergulatan, perjuangan melawan nafsu, melawan hawa nafsu, melawan lapar, melawan haus dan haga. Tapi ternyata bukan sampai di sini perjuangan kita untuk melawan hawa nafsu,
tapi akan diteruskan pasca Ramadan. Kenapa? Ini adalah termasuk jihad yang paling besar. Sebagaimana disabdakan, afdhalul jihad. Jihad yang paling afdal adalah al-tujahid ar-rajul, seorang laki-laki, seseorang memerangi nafsunya, hawamu dan hawanya. Jadi ketika pasca Ramadan itu masih punya perjuangan kelanjutan, yaitu untuk tetap menahan amarah dan hawa nafsu. Kenapa? Ini adalah jihad yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah selesai perang Badar, beliau kumpulkan para sahabat-sahabat. Kata Rasulullah, sahabat-sahabatku, kalian telah selesai melaksanakan suatu jihad, perang yang besar. Tapi ingat, kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Sahabat pun bertanya, ya Rasul, apa itu? Dan dijawab, ternyata jihad melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan pasca Ramadan kita tetap hamba-hamba yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Hadirin rahimakumullah, ternyata berkaitan dengan zakat yang sudah disampaikan dari sahabat Ibnu Mas'ud yang menyatakan, idza kana yaumul id sawmu abdi ma'alakun, apabila terjadi hari id, saum hamba mu'allaqun bainas samai wal ard, masih tergantung antara langit dan bumi, belum diangkat oleh Allah, ke langit pun tidak, ke bumi pun tidak, hatta tu'addiya zakatahu, sampai dia tunaikan zakatnya. Wa idza adda zakatahu, ketika zakatnya sudah ditunaikan, maka apa yang terjadi? Ja'alallahu, Allah jadikan lahu janahaini afdalaini. Zakat itu Allah jadikan dua sayap. Kemudian sayap hijau itu yatiru bihima ila sama'i sabi'ah. Zakat si hamba itu akan terbang ke langit yang ketujuh. Lalu apa yang Allah ciptakan di sana? Thumma ya'murullahu ta'ala, kemudian Allah perintahkan ayyuj'ala fil indiri min qanadiril 'ashr. Allah perintahkan zakat itu agar disimpan di lampu-lampu aras, hatta ya sahibuhu, sampai akan datang kelak di hari kiamat pemilik zakat itu, dan akan diserahkan zakat itu kepada muzaki yang mengeluarkan zakat. Hadirin rahimakumullah, alangkah indah hari ini. Tapi ternyata sungguh salah yang mengatakan hari raya adalah hari kebebasan. Jika ternyata hari kebebasan yang dimaknai yang lebih menyebutkan, jika Idul Fitri adalah sebagai hari kebebasan, begitu dia lebaran tiba, tempat hiburan ramai diserbu. Orang-orang yang disebut kembali, dia membanjiri, lalu rumah-rumah pun bisa dibuka kembali, bahkan maksiat pun bisa digelar kembali. Ketika Idul Fitri dimaknai dengan hari kebebasan. Tapi insya Allah kita orang yang bertakwa, ini adalah hari kemenangan kesucian setelah Ramadan kita tunaikan. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menggambarkan Idul Fitri bukan saja Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya kemenangan adalah pertama, ketika seorang hamba Allah seharian semalaman tak bisa mengerjakan perbuatan dosa, dipimpin oleh takwanya, dia adalah mendapatkan Idul hari kemenangan. Yang kedua, ketika seorang hamba meninggal dalam iman, husnul khotimah, kata Ibnu Abbas dan sahabat Anas, dia adalah mendapatkan hari raya kemenangan. Dan ketiga, berikutnya, dia melewati siratal mustaqim, selamat tanpa harus kena jeratan api neraka, kata sahabat Anas, dia adalah mendapatkan hari kemenangan. Dan yang berikutnya, ketika dia bangkit, kemudian membawa, bisa menerima amal dengan tangan kanannya dan diselamat dari azab Allah, dia masuk surga, kata sahabat Anas, dia juga hari raya kemenangan. Yang terakhir, ketika seorang hamba yang beriman, dia menghadap Allah Tuhannya di surga, maka dia mendapatkan hari raya hari kemenangan. Mudah-mudahan kelima-limanya Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Akhirnya Allah, hadirin Ramadan telah meninggalkan kita sama-sama berdoa, ya Allah, kami yang hadir pagi hari ini adalah hamba-Hamba-Mu yang dhaif,
yang berberi masalah, belum berdosa, tapi kami yakin ampunanmu lebih besar dari dosa kami. Untuk itu ya Allah, ampuni kami, ampuni ibu bapak kami, guru-guru kami, kami, anak istri suami kami, yang sudah wafat tempatkan mereka di tempat yang lebih tinggi. Ya Allah, kami yang masih hidup sesuai dengan hidayah bimbinganmu. Jika wafatkan kami taufan muslimin, wafatkan kami dalam iman Islam ya Allah, pastikan kami dalam husnul khatimah. Terimalah ya Allah amal Ramadan kami, terimalah zakat fitrah kami. Ya Allah, untuk saudara muslim di Palestina hari kemenangan, berikan mereka kemenangan saudara kami ya Allah, agar kembali menikmati indahnya negeri yang mereka miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin al-aminin. Adkhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin. Wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin.